Pernah lihat hamparan ladang yang kelihatannya sempurna banget kan? Hijau, rapi, membentang luas. Kelihatannya produktif banget. Tapi, gimana kalau ternyata di balik pemandangan sempurna ini ada panen yang hilang, yang nggak pernah kita lihat? Semacam panen fantom gitu. Nah, ini dia nih gambaran suksesnya agribisnis modern. Skalanya, wah, masis banget, teknologinya presisi, semuanya tampak teratur. Inilah citra produksi pangan yang kita andalkan. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Gimana kalau yang kita lihat tadi itu baru setengah dari cerita yang sebenarnya? Coba bayangin, di setiap petak lahan itu ada panen hantu. Hasil yang mestinya ada di sana, tapi entah kenapa nggak pernah terwujud. Disinilah misterinya dimulai. Ada jurang pemisah antara apa yang seharusnya bisa dipanen dan apa yang nyatanya masuk ke lumbung. Oke, ayo kita coba pecahkan misteri ini bareng-bareng. Nah, untuk itu kita harus kenalan dulu sama satu konsep yang penting banget di dunia agronomi. Namanya kesenjangan hasil atau dalam bahasa Inggrisnya yield gap. Ini dia petunjuk utama kita. Penting banget nih buat dipahami ya. Kesenjangan hasil ini bukan cuma sekedar angka selisih biasa. Anggap aja ini kayak alat detektif buat para ilmuwan. Semacam alat investigasi buat nyari tahu, ini sebenarnya apa sih yang salah di lapangan? Dan diagram ini, wah ini cara yang cerdas banget buat ngejelasin prosesnya. Diagram air terjun ini bakal jadi peta kita selama pembahasan ini. Coba deh perhatiin gimana potensi yang awalnya 100%, sempurna banget, itu pelan-pelan terkikis, setahap demi setahap, gara-gara berbagai tantangan di dunia nyata. Yuk kita mulai dari puncak air terjunnya. Titik di mana semuanya masih ideal, masih sempurna. Potensi teoretis mutlak dari sebuah tanaman. Nah, inilah yang disebut potensi hasil genetik atau disingkat GIP. Biar gampang, bayangin aja ini kayak potensi maksimal seorang atlet sprinter di lab. Lintasannya sempurna, nggak ada angin, kondisi fisiknya prima banget. Ini tuh cetak biru genetik 100% yang ya jujur aja hampir nggak pernah bisa dicapai di dunia nyata. Oke, sekarang kita pindah dari lab yang sempurna tadi ke lahan terbuka. Dan disinilah jatuhnya air terjun yang pertama dimulai. Potensi sempurna tadi harus berhadapan langsung sama kerasnya realita alam. Ini dia yang namanya potensi hasil spesifik lokasi atau SYP. Gampangnya gini, ini adalah potensi maksimal setelah kita ngitungin aturan main dari alam yang nggak bisa kita ubah. Jadi ini tuh hasil terbaik yang realistis yang bisa kita harapkan dari sepetak tanah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget faktor-faktor alam yang, yap mau gimana lagi, nggak bisa kita kendalikan. Lihat deh, ada ikon matahari, tetesan air, profil tanah. Ini semua aturan main yang udah ditetapin sama alam di tiap lokasi. Beda tempat, ya beda aturannya. Misalnya nih, ada radiasi matahari. Ini kan yang nentuin energi buat fotosintesis. Terus ada pola hujan, kedalaman tanah, yang nentuin seberapa jauh akar bisa tumbuh, bahkan sampai kualitas bibit yang kita tanam di awal. Semua ini adalah variabel tak terkendali yang bikin adanya jurang pertama antara potensi genetik murni dan potensi nyata di lokasi itu. Oke, kita udah lihat gimana alam mengambil jatahnya. Sekarang kita sampai di penurunan kedua di air terjun ini, dan seringnya ini yang paling besar. Penurunan yang, nah ini dia, sepenuhnya ada di bawah kendali kita, manusia. Dan inilah dia, hasil aktual atau AY, angka final yang benar-benar dipanen, ditimbang, dan masuk ke gudang. Disinilah intinya, jarak antara potensi terbaik si lahan SYP tadi dengan hasil akhir ini hampir seluruhnya disebabkan oleh satu hal, manajemen manusia. Slide ini kayak memetakan medan perangnya nih. Ada 4 area krusial di mana tindakan, atau sebaliknya kelalaian, kita sebagai manusia itu secara langsung nyebabin panen hantu tadi. Mulai dari cara kita panen, cara kita kasih pupuk, cara kita ngelindungin tanaman dari hama, dan bahkan cara kita ngelola tim di lapangan. Lihat deh bedanya. Jauh banget kan? Panennya tepat waktu, hasilnya maksimal. Panennya telat, ya buahnya keburu busuk di pohon. Pupuknya presisi, tanamannya subur. Pupuknya asal-asalan, duit kebuang sia-sia. Setiap keputusan yang kurang tepat di sini, itu langsung bikin jurang antara potensi dan realita makin lebar. Dan yang sering terjadi, masalah di lapangan itu akarnya justru ada di belakang meja, di kantor. Diagram Venn ini nunjukin gimana urusan teknis agronomi itu nggak bisa lepas dari administrasi yang rapi.
Contoh simpelnya, data panen yang nggak akurat bisa bikin perencanaan pupuk musim depan jadi salah total. Semuanya saling nyambung. Jadi, setelah kita tahu semua masalahnya, pertanyaannya kan gimana cara memperbaikinya? Untungnya ada metodenya, ada caranya yang terstruktur. Namanya analisis kesenjangan hasil. Prosesnya tuh mirip kerjaan detektif loh. Langkah pertama, kita analisis data-data lama buat cari petunjuk. Kedua, kita langsung turun ke lapangan, cek TKP-nya buat mastiin data sama kenyataan itu cocok. Ketiga, kita petakan masalahnya biar kelihatan polanya. Dan terakhir, baru deh kita bikin rekomendasi yang jelas dan bisa dijalankan buat menyelesaikan kasus panen yang hilang ini. Dan penting buat dicatat, ini bukan sesuatu yang dikerjain sekali terus beres. Enggak. Analisis kesenjangan hasil ini sebuah siklus perbaikan yang jalan terus. Data jadi dasar buat observasi, observasi ngasilin rekomendasi, dan hasil dari rekomendasi itu dipantau lagi lewat data. Gitu terus, muter dari musim ke musim. Nah, ini dia pesan utamanya yang dirangkum dengan sangat pas di kutipan ini. Sebagian besar hasil yang hilang itu sebenarnya bisa diselamatkan. Kenapa? Karena kehilangan itu terjadinya di area yang ada di bawah kendali kita. Ini bukan takdir alam, ini murni masalah manajemen yang bisa dan harus dipecahkan. Ini semua membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang menarik. Konsep kesenjangan hasil ini sebenarnya nggak cuma berlaku di pertanian loh. Coba deh kita renungkan sejenak. Di mana ya kesenjangan hasil dalam pekerjaan kita? Atau bahkan dalam hidup kita sehari-hari? Kesenjangan antara potensi kita dan realitas saat ini. Dan yang lebih penting lagi, apa sih yang selama ini menghalangi kita buat mulai menutup kesenjangan itu?